Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua yang ibu rindukan. Kalian sehat semua kan? Semoga demikian dan selalu dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali kita di pelajaran geografi kelas 12 dengan Ibu Yasmina Nirma. Di masa pandemi COVID-19 saat ini mengharuskan kita untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Di sini sekolah kita SMA Budi Dharma mengemas PJJ tersebut dalam 3 bentuk. Yang pertama, share video pembelajaran. Yang kedua, video conference. Dan selanjutnya, penugasan. Nah, anak-anak semuanya, kita masuk pada materi kelas 12, yaitu konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang. Wilayah ini tercantum pada KD 3.1, yaitu memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Hal ini terdiri dari kita mempelajari tentang konsep wilayah dan tata ruang, kemudian pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan, selanjutnya tentang perencanaan dan permasalahan tata ruang Indonesia. Kita masuk pada konsep dan wilayah tata ruang. Kita lihat dulu pengertian wilayah. Apa itu wilayah? Wilayah merupakan bagian permukaan bumi yang memiliki kesamaan karakteristik. Karakteristik apa? Bisa dari kenampakan alam dan budaya. Kemudian pewilayahan apa? Proses penentuan wilayah disebut dengan pewilayahan. Untuk wilayah ini ada beberapa pemahamannya, ya. Ada wilayah formal, ada pewilayahan formal. Apa wilayah formal? Kalau ini diidentifikasi dengan kenampakan fisik. Fisik itu apa? Seperti bentuk lahan, iklim yang ada, kemudian tanahnya, dan vegetasi alamnya. Terus, apa wilayah formal? Kalau itu diidentifikasi dengan kenampakan fisik dan bagaimana budaya yang ada di situ. Lanjut, kita dengan wilayah fungsional. Fungsinya, apa itu wilayah fungsional? Merupakan wilayah di sekeliling pusat pertumbuhan yang didukung oleh sistem transportasinya, komunikasinya, dan bagaimana aktivitas ekonomi yang ada di situ. Terus, apa itu pewilayahan fungsional? Fungsinya, bagaimana fungsinya? Merupakan luas wilayah dengan unit kecil yang saling berhubungan di dalamnya. Terus kita lanjut pada pengertian tata ruang wilayah. Tata ruang wilayah apa itu? Merupakan struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Kalau penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang atau spatial planning, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang serta pemanfaatan ruangnya. Nah, anak-anak ibu, kita lihat lagi pembangunan wilayah dan pusat pertumbuhan. Apa saja unsur pembangunan itu? Yang pertama perubahan, yang kedua potensinya, yang ketiga tujuannya. Apa perubahan? Yaitu perubahan dari suatu yang kurang menuju kesempurnaan. Terus potensi apa? Yaitu masyarakat untuk membantu perencanaan pembangunan. Potensi masyarakatnya. Yang ketiga tujuan, yaitu pembangunan manusia untuk kelestarian suatu wilayah dan komponen yang ada di dalamnya. Itulah tujuan dari pembangunan itu. Terus apalagi? Itu tentang teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan ada beberapa, 3. Yang pertama, teori polarisasi ekonomi yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal. Apa isinya? Dia menyatakan bahwa
setiap daerah memiliki pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik masuknya tenaga kerja, modal, dan barang dagangan yang berlangsung terus-menerus sehingga perkembangan pusat pertumbuhan semakin pesat. Terus ada lagi? Ada teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan oleh Perrox. Dia menyatakan bahwa kutub pertumbuhan merupakan pusat pelayanan yang dimiliki suatu tempat dengan kekuatan sentripetal yang ditandai dengan munculnya industri skala besar. 3. Teori tempat sentral oleh Walter Christaller. Dia menyatakan bahwa dan dia mengungkapkan pusat pertumbuhan didasarkan oleh lokasi dan pola persebaran pemukiman dalam ruang. Dalam teori ini ada beberapa 3 azas Ada beberapa azasnya yaitu 3, yaitu yang pertama teori tempat sentral menurut pasar. Kalau menurut pasar ini dikonotasikan dengan K3. Jadi kalau K3 apa? Pasar. Kemudian yang keduanya teori tempat sentral menurut azas transportasi. K4. Jadi kalau K4 apa? Transportasi. Mudah dipahami kan? Kemudian lanjutnya yang ketiga, tempat sentral menurut administrasi. K7. K7. Apa K7? Administrasi. Nah, kita lanjut lagi tentang permasalahan tata ruang Indonesia. Dalam permasalahan ini ada perencanaan ruang Indonesia. Dalam perencanaan tata ruang Indonesia, klasifikasi penataan ruang. Klasifikasinya yang pertama berdasarkan sistem. Ada 2, yaitu wilayah dan internal perkotaan. Yang kedua berdasarkan fungsi utama kawasan. Apa itu? Kawasan hutan lindung dan budidaya. Hutan lindung dan budidaya. Yang ketiga, berdasarkan wilayah administrasi, yaitu wilayah nasional. Kemudian apa lagi? Provinsi dan kabupaten kota. Kalau kita apa? Dumai? Kita adalah kabupaten kota. Kita kota Dumai. Selanjutnya, berdasarkan kegiatan kawasan. Kawasan apa saja? Yaitu perkotaan dan pedesaan. Kita ada materi berikutnya nanti itu. Ada desa, ada kota. Terus selanjutnya berdasarkan nilai strategis kawasan. Yaitu apa? Nasional, provinsi, dan juga kabupaten kota. Dalam permasalahan ini ada permasalahan tata ruang di Indonesia. Apa saja itu masalahnya? 1. Pemanfaatan dan pengendalian ruang yang belum efektif pula dia. Lanjutnya ada lagi? Ada. Itu yang kedua, lembaga penyelenggara penataan ruang belum efektif. Yang ketiga apa? Sistem informasi. Informasi menunjang pembangunan belum optimal. Yang keempat, kesenjangan antar wilayah Indonesia. Benar nggak itu? Kamu pahamilah, kamu cari informasinya. Yang kelima, potensi konflik pemanfaatan ruang. Nah, anak-anak ibu, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Semoga kamu bisa memahaminya. Untuk lebih pemahamannya, kamu baca di buku geografi kelas 12 SMA atau yang relevan. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.